Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versi ini adalah versi mockup. Mockup adalah review realistis daripada algoritma dan hasil analisa tabel yang diberikan, yaitu tabel Excel. Nah, dari tabel Excel yang diberikan, kami dari sistem analis dari CV Video Lestari telah membuat requirement gathering atau kebutuhan pengguna berdasarkan tabel Excel tersebut. Nah, di situ kita akan fokus ya. Jadi tampilan utama nanti yang akan kita buat itu modelnya responsif ya, berupa web, namun bisa dibuka menggunakan mobile atau menggunakan handphone ya, lebih interaktif karena dia mengikuti bentuknya. Nah, itu cuma memasukkan ID Surveyor. Kalau misal sebagai administrator, masukkan saja ID administrator ya, misal Perkim atau administrator yang ada di situ juga akan menyesuaikan ini. Nah, di sini akan kita buat tiga. Yang pertama adalah dari hasil tim ya, kita rapat. Ini akan jadi tiga role userman. Yang pertama adalah administrator yang nanti akan melihat semua fitur, semua perkembangan, progres, dan seterusnya. Kemudian ada level surveyor, orang yang nanti akan ditugaskan untuk melakukan survei ke lapangan. Yang ketiga nanti ada orang yang bekerja yang hanya memonitoring pada level kecamatan atau lokasi wilayahnya. Misal lurah atau camat nanti itu akan terlibat melihat proses verifikasi surveyor yang sedang berlangsung. Jadi nanti akan cuma melihat saja, nggak bisa hapus, nggak bisa delete dan seterusnya. Baik, kita lanjut ya. Ketika masuk ke login, nanti kita akan masuk ke formulir data lokasi yang fitur ini hanya bisa diisi oleh surveyor. Jadi surveyor nanti akan kita buatkan, di sini belum dibuat karena belum berjalan. Kalau sudah berjalan, kita akan segera buatkan monitoring dashboard. Jadi kita akan lihat, misal target surveyor A berada di lokasi, maka dia akan memilih sesuai dengan tabel yang di Excel ya. Jadi ada provinsi, tapi di sini saya contoh tiga, tapi bisa isi satu saja, nggak masalah, Sulawesi Tengah. Demikian juga sama Kota Palu. Kecamatan, kalau kita pilih Kota Palu, otomatis 8 kecamatan akan muncul semua. Dan masuk kecamatan salah satunya, misal akan muncul semua kelurahannya, seperti itu. Nah, yang tidak ada di tabel yang sempat saya diskusikan dengan Pak Ibrahim, saya akan coba tambahkan RTW agar bisa menjadi algoritma. Algoritma untuk menciptakan auto increment. Ini ada tulisan auto increment nomor urut. Jadi nanti pada saat membuat identitas penghuni rumah, otomatis nomor ini secara robot ya, secara aplikatif, secara algoritma berisi RT RW, dia akan berubah sesuai RT RW-nya. Sesuai dengan kecamatan, kode kode provinsi misal ya, 72 seperti itu, kode kota misal 71, kecamatan sekian, kelurahan sekian, RT RW sekian. Jadi tidak akan tertukar seperti itu. Dan ketika data itu diisi akan menjadi nomor urut untuk pemilik KTP atau orang yang disurvei. Jadi tidak akan tertukar. Nah, itu yang menjadi nilai agar surveyor itu benar-benar tidak bisa sembarang melakukan pengisian data. Oke, berikut usia yang disurvei harus didata. Kemudian pendidikan terakhir yang disurvei sesuai dengan tabel Excel juga sudah kita buat ya. Kemudian jenis kelamin, kemudian alamat by KTP. Jadi harus sama dengan KTP. Nah, yang merah ini tidak terlihat ya. Ini algoritma yang saya bilang tadi. Jadi ketika orang buka nanti di handphone itu kita akan latih surveyor itu. Ada pilihan allow atau tolak. Kalau allow berarti GPS-nya aktif. Ketika dia ngisi di depan rumah orang yang akan disurvei, otomatis HP-nya akan membaca koordinat titik tempat dia melakukan survei. Otomatis agar nanti di back end di level administrator nanti kita bikin peta itu akan kelihatan titiknya, data lokasinya ini, identitasnya ini. Lanjut. Nah, namun terkait dengan tadi kita bahas masalah required ya, wajib atau tidak. Contoh ya, misal usia wajib diisi. Kalau misal diabaikan begitu kita klik selanjutnya, sistem akan tolak, belum lengkap. Itu tujuannya untuk apa? Untuk melengkapi data. Tetapi kalau itu menjadi kesulitan, kita bikin opsi saja. Kalau usia ini boleh diabaikan, boleh tidak. Seperti itu. Tapi harus ditulis dengan angka 0.
harus ada atau tanda garis datar atau nol seperti itu. Berikut ke formulir kedua, yaitu administrasi. Administrasi sini ada satu form ya. Yang pertama nomor KTP. Di Excel diminta foto KTP, kita buatkan juga seperti ini kurang lebih desainnya nanti sistem ya. Ini belum jadi sistem ya, nanti kita analisa dulu dengan tim. Tim nanti akan kerjakan sesuai requirement gathering, permintaan daripada Perkim. Kalau memang seperti ini tabelnya, kita buat juga seperti ini, fungsinya sama, logikanya sama, kita closing malam ini atau kapanpun kita bertemu, baru kita kerjakan. Kita tidak akan kerjakan kalau masih ada perubahan, karena memakan waktu lama. Baik, nomor kakak demikian dengan foto, kemudian jumlah dalam rumah kakak itu nanti akan dihitung. Misal satu rumah itu, misal rumah kecil ya, ada lebih dari satu kakak, itu ditulis jumlahnya saja ya. Nanti kita bikin placeholder, istilahnya placeholder di sistem. Nanti ada petunjuk. Kemudian pekerjaan utama juga sesuai dengan Excel. Kemudian penghasilan per bulan sesuai dengan Excel. Kemudian status sesuai dengan form Excel. Kemudian bukti sesuai dengan form Excel. Kemudian bukti tersebut kalau misal kita pilih sertifikat, di situ di Excel minta juga upload gambar buktinya, misal sertifikat. Jadi kita langsung foto. Nah, di sini kita akan buat foto bisa lebih dari satu. Misal sertifikat tampak depan, tampak samping, tampak belakang, sertifikat dipegang dengan orangnya, dan seterusnya kita buat seperti itu. Atau sertifikat orang dan rumah berdiri. Jadi foto bisa lebih dari satu. Kemudian nomor bukti dokumen, apabila itu sertifikat berarti harus dicatat nomor buktinya. Berarti pada saat foto, teknik mengambil foto diajarin. Jadi di foto dekat dengan nomor sertifikat, begitu dimasukkan beda, itu kelihatan ya. Berarti valid, seperti itu mungkin. Kemudian aset rumah di tempat lain juga kita sudah pikirkan sama dengan tabel ya. Ada tidak ada. Kemudian aset tanah di tempat lain ada tidak ada ya. Kemudian pernah mendapatkan bantuan juga sesuai tabel. Apabila mendapatkan atau tidak, apa nama program apabila mendapatkan diketik ya, tidak ada algoritma di dalam, langsung diketik aja. Kemudian jenis kawasannya apa, kayak KSPN, pemukiman dan seterusnya. Jadi sesuai dengan tabel, Bapak Ibu. Kemudian kondisi juga rumah seperti ini, dan formulir aspek keselamatan juga kita buat sama persis Excel ke dalam aplikatif, dan bentuknya nanti seperti ini ya. Bentuknya nanti akan jadi aplikatif ya. Saya hapus dulu. Kemudian kita lanjut ke formulir aspek keselamatan lanjutan. Jadi masih ada 5 item ya. Yang pertama 3, yang tadi sempat saya bahas. Kenapa ini namanya sama semua? Jadi ada slope ya, ada ring block, kemudian ada atap, dan yang satunya ini ada apa ya tadi? Nanti saya coba ganti. Itu enggak masalah, aman aja. Nah, kemudian kita selanjutnya, salah satu juga yang diisi apakah wajib atau tidak, itu mempengaruhi proses verifikasi ya. Oke, kita lanjut ke form berikutnya. Di Excel juga ada aspek komponen bahan bangunan ya, yaitu material kepalanya, material head atap luas. Ini ada beberapa, pilih salah satu. Kemudian kondisi ya, ini tidak ada gambar di Excel juga kita tidak buat. Kalau misalnya ada gambar, disesuaikan secepatnya di Excel. Jadi kita acuan ke Excel aja. Dan seterusnya, aspek kesehatan juga, jendela ya, cahaya ya, maksud saya ada tidak ada, cukup atau mencukupi. Kalau misal ada, berapa ukurannya ditulis, kemudian ambil fotonya. Misal diabaikan, dia tidak bisa simpan. Apakah perlu? Nah, itu tergantung dari pemilik aplikasi. Dan seterusnya ya. Kemudian yang berikut, yang terakhir adalah aspek kecukupan ruang, ya, berapa jumlah penghuni, berapa luas bangunan, panjang kali lebar misalnya. Kemudian ini otomatis ini, kalau merah gini kita isi 6, isi 7, otomatis 42 meter M2 ya, atau meter kubik ya. Ini luasnya, jadi otomatis. Kemudian sumber air minum, ini juga sesuai dengan tabel ya. Listrik sesuai dengan tabel ya. Jalan sesuai dengan tabel. Dan yang terakhir dokumentasi permintaan tadi, maksudnya adalah foto depan, belakang, kanan kiri. Nah, misal foto depan mau lebih dari satu, oke, kita akan tambahkan nanti bisa lebih dari satu fotonya. Jadi nanti setiap identitas di back end ya, ini saya belum bicara back end karena harus selesai dulu ini, baru saya bikin
sistem dashboard utama, jadi kelihatan orangnya, wajahnya, rumahnya, koordinat petanya itu lengkap nanti sampai hasil kesimpulan penilaian kondisi rumah apakah dia layak atau tidak. Nah, kalau itu sudah selesai, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan lagi sesuai list ya yang sudah kita rencanakan dengan tim. Insya Allah besok atau kapan kita akan rapat lagi. Kita akan bikin dashboard trending. Jadi siapa yang misal rumah tidak layak di kelurahan dari satu kacamata itu yang mana yang tidak layak, ada berapa titik gitu. Nanti kita bikin begitu. Jadi ketahuan ketika kita mau buat kesimpulan lebih cepat. Oh, paling banyak misal di kelurahan ini yang tidak yang kuning. Misal yang rusak total paling banyak di kelurahan ini dari kecamatan yang sama. Kayak gitu. Itu nanti kita bikin histogram ya. Pi juga yang lingkar bulat ya. Ada tulisan presentase. Jadi teman-teman di Perkim lebih eh, bagus perhitungannya sehingga bisa mengambil evaluasi yang lebih matang ke depan seperti itu. Nah, ini yang paket pertama. Insya Allah paket kedua sudah bentuk GIS full hasil daripada penilaian verifikator ini. Nanti kita akan integrasi database-nya ke situ. Jadi nanti itu yang dipakai untuk umum masyarakat mau cek yang miskin ada 1.000 di Kecamatan Ulu Jadi. Dengan adanya sistem ini ada program bagus, sudah ketahuan yang mana diutamakan dengan tidak akan berkurang jadi 250 misal seperti itu yang dibantu nanti tahun depan berapa dan itu saya pikir yang menjadi tujuan utama ya dari sistem paket satu dan paket dua saling integrasi. Baik, itu analisa dari kami ya dan hasil mockupnya seperti ini. Jadi mockup itu aplikasi yang belum jadi sistem, aplikasi yang masih analis dan aplikasi ini siap produksi ketika sudah disetujui. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.